Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'da. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, berkat rahmat sehat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali Allah memberikan kesempatan, memberikan kemauan dan kemampuan jamaah Noam untuk kembali hadir di majelis Noam Sinji untuk melaksanakan aktivitas ubudiyah, kemudian juga ya sedikit pembelajaran penambahan bekal untuk Noam ya, demi kesempurnaan daripada amal kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai lanjutan daripada pengajian tasawuf, nyaku agak bertanya pai jama ibu-ibu agi ingo arti pembicaraan tasawuf malam Jumat selewat. Api pelajaran nih bapak-bapak agi ingo. Nah, injilah peti ini masalah kibulajaran Tuhan ya. Susah dacot tunai lupa. Nah, aku agak kulanjut, aku bungkus saya menasa makan tu. Nah, jadi masalah taubat, nah kan semua. Taubat, nah udi dinyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran seiringan dengan masalah toharoh. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka kepada hamba-hambanya. Yang pertama, hambanya yang bertaubat. Yang kedua, hambanya yang bertoharoh. Kalau berbicara masalah toharoh, seno adalah membersihkan diri kita, membersihkan pakaian kita, membersihkan tempat kita daripada najis. Satu ya. Nomor dua, membersihkan diri kita dari hadas, ya hadas kecil maupun hadas besar. Ini berbicaraan masalah toharoh. Awek ngeduk lebih jak seno si toharoh, membersihkan badan, pakaian, tempat daripada najis. Berbicara masalah najis, nah ini saya akan dibicarakan di toharoh, ini adalah najis hissiyah. Ya, najis udah macam-macam muneh ku gelau. Ya. Najis hissiyah. Apa maksudnya? Najis yang bisa kita indra. Dacot tilia itu hissiyah. Dacot tiawo
itu hese bisa dirasa. Ya, injil najis hisiyah di sini. Dilihat barang nih, tiaro imbau nih yaddo. Dirasa kok, air dah kita cecas. Dirasa kok, dirasa pakai culu. Biasa nih kena ngisang kau makecah dia agak lancar ya kan. Dia agak makecahnya agak meserot cutik. Jadi maksud kaki meliut makung makecah. Nah kan senang. Itu najis hisiyah. Najis hisiyah juga terbagi-bagi luar inji ruang lingkup ni toharah. Ada najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kaji najis besok ya, karena taubatnya. Tapi sudah masuk najis yang ringan, kencing bayi laki-laki yang belum memakan selain susu ibunya. Ini najis mukhaffafah, najis yang ringan, cara membersihkannya pun ringan. Oh, jangan pambuyung, buyung mio, kena injang. Agak sholat zuhur cukup pecah sudah. Cuman kencing bayi laki-laki, kencing bayi perempuan nama yang ada urusan. Ya. Kencing bayi laki-laki semakung ngerti ningane selain susu ibunya. Kinang kado ti kenisun moneh keninji malamun moneh ni suwane ayin najis mukhaffafah lagi. Ya. Awak daco lagi sekedar memercikkan air. Aku air yang mutlak. Pocek kok. Selesai. Jadi gua adu kenal orang disebut najis nu kena dipocek uai. Jadi izin najis yang ringan. Toharoh. Yang nomor 2 itu najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Kencing bayi perempuan walaupun belum memakan selain susu ibu. Kencing nyandung nih, go. Ya, kencing nih datuk nih. Nah, juga, go. Itu najis mutawassithah, najis yang pertengahan, ringan tidak, berat belum. Kejenuh najis yang ringan, cukup dipocek kawan. Najis pertengahan, makung hak terkategori yang mughallazah lagi pertengahan. Nah, cara membersihkannya pun lain lagi muneh. Bersihkan dengan air yang bersih sampai hilang 3 unsur. Tapi 3 unsur: bau, warna, bau, rasa. Cukup wai, lihat warna jenuh makunjau-kunjau. Awak ngedok kunjau ni lagi. Lagi buat mama. Oh, mangedok lagi. Rasa awak lagi meliut, ada bersih. Kindang ke umpama ni warna mudah lagi ya tiaro cukup ane namakung. Ya. Nah, ini cara membersihkan najis yang mutawassithah. Yang terakhir mughallazah. Mughallazah najis kelas tinggi ini. Ya, najis yang berat. Najis yang berat ini hanya najis binatang anjing dan babi dan anak cucu anjing dan babi. Nah, senang. Umpuni juga, umpuni babu, ya babu juga.
Mengapi bang ducaki dalam kitab wa ma yatawalladu minhuma, dan bara yang terlahir daripada anjing dan babi, ya siapa pandai kekuasaan Allah. Anjing melahirkan, bang sudah lahir kini kambing. Kini anjing mendok kambing ni lain najis, kena nolak lahir dia kaci. Tentu inji si anak ni kaci. Walaupun bentuk ni kan hukum ni apa? Gegoh jamina. Jelas. Senang makan ni termasuk umpu-umpu ni. Baboy ngelahir umpama ni. Bang lahir lain jenis ni lain. Kintu binatang sebalik kijang. Tetap juga anak ni baboy pak kijang ya. Disah. Jadi cara membersihkan najis yang mughallazah, darah ni iya, kemudian juga bersentuhan dalam keadaan basah. Sebab walaupun najis kering kan tidak menajisi. Contoh tunggal ditambah berat pinggan. Daina peteng jawi kena makiang tikin awe hak palu tibasuh. Sebab mengapi najis yang kering itu tidak menajisi. Coba kisi basuh. Kan sedih. Berarti menajisi. Dan mana kita ucap kok ayun hak najis lagi kedua makiang salah dah kaji. Tidak menajisi, maksudnya ki bersentuhan tangan si menyentuh dan jenut tidak kena najis, mani ya kering. Senang. Ki najis mutawassithah di semua sok bergaul jamatian, ibu-ibu sok bergaul zaman najis mutawassithah. Tapi contoh ni ngabasuh iwa jati kekai. Bisa najis mutawassithah ada senang. Kimakum ki bersih ko najis saya. Najis. Apa cara membersihkan ni? Macam-macam cara ni kan. Buat batuk dalam cinang. Isi wai cinang pupuk anggal kau batuk derayu. Pertanyaan ni adum kecah makung ini. Mengapi lama. Jadi si pertama si membuat ni mawek bersih barang yang bernajis dikuruk ke diwai si cuti. Sebelum cukup 2 kula. Kan wai ni kesang Cina. Pas sebulan dia dibasuh di sana awe ada makecah malah wai ni dia do bernajis. Dia kaji ini fikih dia senang. Malah wai silom cinang jeno adu mutanajis. Makanya rupa cara ngebasuh ni ya silakan pertama basuh onok baik, nomor 2 aku, kemudian siram jangan wai si mengecah. Jadi apa maksudnya wai si ratong dan kerok ni wai si ratong. Air yang sedikit apabila dijatuhi najis yang sedikit maka air itu bernajis. Kalau air yang banyak apabila dijatuhi najis ada 2 kemungkinan. Bernajis ki berubah warna, bau dan rasanya air. Tidak bernajis ki mawek berubah. Jadi ki umpama ni air 200 liter kuruk barang sebu najis. Bu najis mawek uai ni. Ini 2 kemungkinan. Ia bernajis, jadu berubah warna ni wai seno.
berubah imbau ni, berubah rasa ni. Semakung jenuh lagi menggeledok kat kuruk keculuk terji ko. Turun Nabi jati basuh ke senang ni bangadu meliut Nabi berubah rasa. Nanti bicarakan bahwa antara toharoh dengan taubat ini digandeng ke Tuhan dalam Quran. Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang bertoharoh dan juga kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Mani antara toharoh dan taubat pengertiannya sama. Sama-sama membersihkan. Kalau toharoh membersihkan kita dari hadas dan najis, kalau taubat membersihkan diri dari dosa dan sifat-sifat tercela nanti. Ini segera dibersihkan nih. Kita harus alat pembersihnya air. Kalau taubat alat pembersih ini spa. Membersihkan diri dari dosa, api alat membersihkan nih. Si pertama an-nadmah. Nadamah menyesal. Ini inti taubat itu adalah menyesal. Gampang sebetulnya. Menyesal. Kemudian makin bertekad untuk tidak kembali. Ya. Nah, walaupun tidak beristighfar, iya. Walaupun tidak beristighfar, kalau ada perasaan menyesal, itu sudah bertaubat. Apa cara sedoh hengok-hengok ada sabak lagi dan astagfirullah. Aduh mendekati sekarat, agar kita wai astagfirullah. Aduh tilat mengapi astagfirullah Nabi. Ya, umpama ya sadar solat banyak tertinggal, umpama berarti kewajiban banyak yang tidak dikerjakan. Timbul yang menyesali. Nyesol lamun salat tertinggal belum sempat dikado, puasa tertinggal pun belum sempat dikado, ini masalah dosa kepada Allah. Belum lagi dosa sesama manusia ada lain hal. Maka ini bapak-bapak ibu-ibu, dosa kepada Allah lebih mudah taubat ini. Cukup menyesal. Cukup menyesal dan berjanji kepada diri sendiri tidak akan mengulangi. Cukup senang. Tapi kalau taubat karena kepada sesama manusia, wah manusia jati zolim. Nah betal ni daa semua minyak yang mengena. Umpama ini satu. Ini menzolimi umat muslim ani rasul. Siapa sih ngezolimi umat Islam nya sedizolimi ni sah gegok ngezolimnya dia kabut ni rasul lima umat ni. Kau ini sampai Rasulullah cawar siapa sih ngezolimi umat Islam berarti dia menzolimi saya. Dibayang ya rupa sakit ni hati ni Rasul. Jadi berarti taubat kepada dari dosa kepada manusia yang pernah kita zalimi, pertama raddul mazalim. Tapi si raddul mazalim uloh kau sepa saya tiakuk saya. Awis tardo minhu, atau tuntut keridhaan daripadanya.
Ini yang aturan di sana. Ngilu maaf, gak kira matulog ko. Umpama, ayah taubat setahun. Atau masih jadi tipu dek ko. Ini juga sama. Sebab sakit hati ni jelma barang ni tiaku, jelma ya tipu dek ko. Geguh. Ya. Sama dengan tirugi kunin. Kan senang. Nah jadi ini raddul mazalim awis tarda minhu, kembalikan barang yang kita zalimi itu dan minta atau minta keridhaan dia. Waktu mauludan dudi saya sebetulnya nyak sinokoselo umpama kan kondok diucap kok sampai kado ngilu kemaafan kado diridho ini selesai urusan. Jadi makanya lebih berat taubat dari dosa terhadap manusia ya dosa terhadap Allah. Nah, seno maksudku pada inti ini disang taubat daripada dosa kita kepada sesama manusia lebih berat taubatnya daripada dosa kepada jamaah Tuhan. Cukup nyesal kau bujanji awet lagi ketiulangi ngilu maaf Tuhan. Apa cara ngilu maaf Tuhan? Astaghfirullahaladzim. Cukup. Tapi dengan kesungguhan. Tapi masalah berkaitan jamaah sesama manusia. Ini jenap. Barang setianianya nagatiullah korot. Ini raddul mazalim. Ataupun mak gacok lagi agatiullah. Awan. Awis tardo minhu. Atau mintalah keridhaan kepada. Rila kok. Apa lantor? Kuawar no. Jadi kima kau no mak kawa taubat berarti. Nah. Berat kan ya? Berat rasa pada mudah ngaguai kan eh. Kiado sinjin masa kaifiat daripada taubat. Kaifiat taubat kepada Allah cukup menyesal. Kemudian bercita-cita untuk tidak mengulangi lagi. Cukup. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Nah, maka Syekh Amin Kurdi juga menjelaskan dia api yang beliau. Nah, bahwa arti ini disang saya dimaksud dengan taubat saya ayyatubal abdu zahiran wa batinan aziman ala adamil aud. Ini yani artinya Syekh Amin Kurdi. Bahwa kalau betul-betul seseorang itu ingin bertaubat, yang pertama artinya harus taubat zahir iya, batin iya, dan kita taubat zahir gawo. Taubat zahir gawo. Nah, desa. Berarti ini daripada dosa zahir. Tidak bertaubat daripada dosa batin. Nah, ya memang kalau bertaubat daripada dosa zahir, zahirnya bersih. Tapi ingat, api si palu tengok konaram. Ini Syekh Amin Kurdi melanjutkan wa man taba zahiran faqat, barang siapa yang bertaubat tapi taubat zahir saja. Dari dosa zahir ya taubat, tapi dari dosa batin ini dilupakan. Nah, fahuwa kamatali mazbalah. Maka seseorang yang bertaubat zahir saja itu persis beliau ini kamatali bazmalah, persis seperti WC. Persis seperti WC.
Coba lihat ulunya ni WC dek. Di keramik. Jangan ya. Kini keramik malah ada kaca lagi. Dikini pasang kaca. Nah, kemudian dihias-hiasi. Kiaga pandai api isi nih. Nah, inilah maksudnya ni Amin Kurdi. Barang siapa yang taubat daripada dosa zahir saja, orang tersebut sama seperti mazbalah, bersih di luarnya saja, sementara di dalamnya, masya Allah, makanya nih beliau seno, nah ya akibat nih nanti ya nih. Nah, faida kushifal ata, kalau seandainya yang menutupi WC itu sudah kita buka, ya lihat, dibuka WC, cabut ke kloset, bongkar sebarang, jenuhkan mahlau, indah segala macam, tu harus dibuka. A'radu anha, maka orang-orang pun menghindar daripadanya. Temuan mana? Nah, maka oleh sebab senolah hati ini di sana. Fakadzalikal khalqu, demikianlah seluruh makhluk. Nah, yang melihat seseorang yang taat zahirnya saja, zahir niat taat, sembahyang fardu tilaksana, kau baca Quran gugul, sembahyang sunat diguai, kau seperti ini melamun ibadah zahir dilaksana, tapi lupa taubat daripada dosa batin. Nah, gegoh anin WC gitu. Saya nanti nih pada hari kiamat, seperti ini firman Tuhan, yaumata belasaroir fama lahu min quwwatin wala nasir. Nanti pada hari kiamat akan dibuka seluruh rahasia-rahasia manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seseorang jenuh seperti rajin taat zahirnya saja, taubat, saya mak sembahyang tanpa adu sembahyang, saya mak agak baca Quran tanpa adu rajin, hingga dia sembahyang subhanallah, rajin baca Quran juga rajin, tapi tidak taubat daripada dosa batin. Nanti di hari akhirat akan dibuka Allah seluruh rahasia. Nah, maka nanti disan a'radatil malaika anhum, malaikat pun berpaling daripada mereka. Gegoh ibarat nih manusia pun berpaling setelah WC itu dibongkar. Malaikat berpaling daripada manusia senol ini setelah rahasianya dibongkar. Nah, oleh sebab senol lah makan ini penting nih si taubat saya, si dituntut nih di saat kita beristighfar, ya Allah ampuni dosaku besar kecil zahir dan kan ini. Berarti ini dosa batin kita bertaubat, dosa zahir pun kita bertaubat. Saya batin ramji reti ini melamun najis nih, api najis nih. Pertama najis nih batin odi adalah ujub. Tapi si ujub ngerasa diri adu buyun, ngerasa adu induk tadi buyun dodo makuk itu pangkasan nih. Ado buyun do dengan. Saya mah pernah
hingga sembiang luhur ya do sunat mana tanah alhamdulillah nya ada buyun ada usnat sunat nak mulai kalapah ditambah ada mulai disundong mana ada ngerasa buyun ada nyundong sumang ya ayo ni ini satu ujub ya. Kemudian meningkat salah satu lagi dosa batin syariah, mirak kena kinong, mirak ducak kulun pandai, mirak ducak kulun to'at. Ini dah ani Rasulullah sedang masuk dengan syirik khafi. Syirik khafi. Ni syirik ni wek terbagi-bagi. Wek syirik kabir, wek syirik khafi. Syirik kabir, dosa syirik sebesar menyekutukan Allah. Kalau syirik khafi mengharapkan pujian daripada selain Allah. Jadi syirik khafi itu. Syirik khafi ji selalu ngiring ko amal, ngiring ko ibadah. Mira dikinong ulun amalan ni. Mira dikinong ulun ya ratini to'at. Maka ni ngiring ko guway helaw. Ki guway jal maaga syirik khafi je ngerek ni. Tapi uwek jelma ngemalin mira kena kinong. Webok jelma dan nyimot mira kena kinong buat awet. Ikhlas. Kahagan itu ada yang jemaah kemaling ni. Dan mirak dikinong mulut. Kindang kinram buang mal. Umpaman hanyut datang kecotit. Mengapa? Ini dengisit kebelah. Ya. Iya, mak. Buat kan no? Wah, kita bangkuan. Paman ni coba datang ke cote yang ditenis kebelah lamban namira agar ote ni diucap kutian ada inji gelar ni ria dan sum'ah inji dosa batin. Dosa batin itu adalah najis ma'nawiyah kejenuh najis hissiyah. Ini najis maknawiyah. Air najis setemon, tetapi pengaruhnya sama dengan najis. Najis hissiyah, darah segala macam ini menghambat sahnya amal kita, ibadah kita. Tapi kalau najis maknawiyah ini menghalangi kabulnya amal ibadah. Tidak akan kabul amal ibadah. Baca Quran kinang mirak kena bujuk. Ngeni sedekah lamon mirak kena ucap pemurah. Awak kena nyanyi sedih. Seperti ini beramal karena mengharapkan pujian awak nak kiat ucap kena mirak kena bujuk. Timbul begitu ucap tanya puji dermawan Pak Gelalin dermawan kan. Kan ono. Harapan ini seno. Harapan angangon ni itu kegemansan do harga dibujuk lundon dermawan itu no harapan ni makanya ujub ko digila ki bahasa Lampung agang gopan. Mengganggu kan namanya. Aki agang go manusia. Mengganggu apalagi ganggu apa harus sama Tuhan. Kan kaji. Maka ini jenis Syekh Amin Qurdi mengibaratkan demikian. Kalau taubat dari dosa zahir kita saja, kemudian zahir anggota badan kita taat, ini ibarat nih WC. Itulah sebab nih. Ya. Maka harus kita ketahui bahwa sasaran pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang beribadah ini bukan hanya kuantitas
ataupun jumlah sedikit banyaknya amal, banyaknya ibadah. Tapi pandangan Allah itu kepada hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa kalian. Tiada bu ibadah, awak mandang berarti ini kostum. Sungguh beribadah kepada Allah atau beribadah kepada makhluk. Ini sedilagai tasawuf sendiri. Nah, ini masalah tasawuf amali. Berarti ini kita mempraktekkan tasawuf itu dengan amalan kita. Sebab ada tasawuf itu tasawuf amali, ada tasawuf nazari, segala macam. Hati neram, ikhlas beribadah karena Allah atau beribadah karena mencari ridho manusia. Jelas ibu-ibu? Senang? Ya, nah jadi maka ngerti ini, awak berlebihan sebetulnya. Wek salah satu tuntunan toriko waktu agak ibadah, walaupun sebetulnya senolin harus dibaca atau dia membangun. Itu untuk mengetikkannya hati, nawai hati, ilahi anta maqsudi waridho kama teludi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak usolli fardha. Kada sembahyang. Tapi maksudnya di ngajak hati ini. Kindang ki dibaca negosiasi nama pada ya beti ini nyanyi. Kindang maaf melamun ninggi gila hanya diucap toya dibangun. Mau pandai api tujuan.